Cek, selamat malam. Selamat datang di Ngulik Bisnis volume ke-14. Ngulik Bisnis ini adalah program rutin dari Kirimin Aja. Nah, pada malam hari ini spesial banget karena di tiap Selasa malam, Ngulik Bisnis selalu balik lagi dengan topik-topik yang menarik dan membahas seputar bisnis. Jadi ini sangat pas banget buat teman-teman yang memang punya bisnis owner atau digital marketer atau mungkin internet marketer atau mungkin teman-teman yang punya all shop dan mungkin teman-teman yang punya kebutuhan khusus di bidang ekspedisi. Nah, jadi di tiap Selasa malam di program Ngulik Bisnis, Kirimin Aja selalu menghadirkan pembicara-pembicara oke nih untuk akhirnya kita ulik nih ilmu dari mereka. Apalagi di malam ini kita spesial banget karena kita kedatangan Kak Erni dari RWE Digital Agency. Mungkin Kak Erni sudah connect kah? Oke, sudah hadir dengan kita ya. Aman. Oke, nah jadi memang Ngulik Bisnis ini selalu free ya. Selalu free, kita selalu konsisten hadir untuk memberikan ilmu-ilmu seputar bisnis. Karena Kirimin Aja itu konsisten dengan positioning-nya mereka. Mereka itu selalu ingin menjadi solusi untuk para entrepreneur, untuk para business owner, untuk para internet marketer, untuk menyediakan sebuah layanan yang top abis. Begitu Kak Erni. Pernah dengar belum sebelumnya Kirimin Aja tuh, Kak Erni? Pernah dong. Oke. Ada teman yang buka all shop pakai kiriman aja juga. Oke. Nah, jadi Kirimin Aja itu, mungkin teman-teman di sini ada yang baru pertama kali dengar ya, Kirimin Aja itu apa sih gitu kan. Nah, Kirimin Aja itu adalah sebuah solusi untuk teman-teman entrepreneur yang mereka punya kebutuhan dalam pengiriman barang. Tapi Kirimin Aja itu bukan ekspedisi loh, serius. Kirimin Aja itu adalah aplikasi agregator ekspedisi. Nah, jadi dari satu aplikasi, teman-teman bisa milih tuh banyak ekspedisi. Nah, tapi yang bikin uniknya lagi adalah di Kirimin Aja teman-teman bisa bandingin nih harga antar ekspedisi. Terus teman-teman juga bisa pakai fitur COD tanpa syarat yang ribet. Dengan pencairan setiap hari dan waktunya cuma 1 kali 24 jam aja. Kayak gitu. Mungkin teman-teman yang biasa langsung ke ekspedisi pasti pencairannya seminggu sekali kan. Nah, pakai Kirimin Aja cuma 1 kali 24 jam dan bisa pencairan setiap hari tanpa syarat yang ribet. Dan juga tanpa batas minimal barang di pick up ke rumah. Jadi teman-teman 1 barang 2 barang bisa di pick up sama si ekspedisinya. Daripada Widi terus promosi ini, teman-teman akan lebih yakin ketika teman-teman sudah punya experience langsung. Jadi langsung aja install aplikasi Kirimin Aja di App Store maupun Play Store. Seperti itu. Nah, malam hari ini Kirimin Aja akan terus konsisten memberikan ilmu-ilmu buat teman-teman semuanya yang pasti akan sangat menarik ketika teman-teman sudah tahu ilmunya itu. Nah, malam ini Kak Erni akan nge-present tuh ilmu apa sih yang bakal di-share malam ini. Nah, Kak Erni udah ready nih dengan materi-materinya? Siap. Ready, insya Allah. Ngomong-ngomong Kak Erni sehat, Kak Erni? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman yang berkumpul di Zoom malam hari ini juga sehat. Mas Widi juga sehat. Amin. Karena banyak yang lagi sakit ya, kayaknya. Betul. Di zaman sekarang sih yang paling penting sehat dan juga banyak fulus. 2 itu paling penting. Banyak fulus dan waras juga ya tentunya. Betul. Dan tentu punya ilmu yang cukup untuk akhirnya kita menyiasati segala tantangan di era seperti ini. Seperti itu. Nah, Kak Erni, biar kita sama-sama punya ilmu yang oke nih, bisa nggak sih Kak di-sharing dong? Kira-kira Kak Erni malam ini kan katanya nih mau sharing seputar strategi bikin Reels dan TikTok supaya semakin cuan. Oke. Betul banget Mas Widi. Jadi sebelumnya aku mau sapa dulu teman-teman yang sudah berkumpul di Zoom malam hari ini. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kalaupun ada yang sakit ya, apresiasi banget buat teman-teman tetap mau belajar ya. Karena tadi yang seperti diomongin sama Mas Widi ya, di era kayak gini tuh nggak cuma harus sehat tapi juga harus tetap bertahan. Bertahannya dengan apa? Yang ngikutin tren ya. Salah satunya adalah ngikutin tren TikTok dan juga Reels. So, malam hari ini insya Allah saya mau sharing ilmu ya ke teman-teman. Semoga kita bisa saling transfer ilmu satu sama lain ya, karena
jadi pengusaha pun itu menjadi salah satu cita-cita saya loh ya. Wow. Dan salut juga loh buat teman-teman yang jadi pengusaha di sini, selain harus mempertahankan usahanya di kala pandemi, tapi juga harus ngikutin tren gimana strategi marketing di media sosial. Pokoknya banyak banget yang dipikirin, tapi tetap mau belajar dan bertahan. Jadi semoga sama-sama belajar ya di sini ya nanti malam hari ini. Jadi aku juga bisa mencuri ilmu-ilmu percuanan di dunia usaha ya dari teman-teman di sini ya. Yes, betul banget. Jadi malam ini kita ngalir aja teman-teman. Misalkan teman-teman ternyata ada pertanyaan, itu silahkan untuk disampaikan melalui chatbox. Atau mungkin teman-teman pengen menyampaikan secara langsung tuh ke Kak Erni. Bisa banget, tapi syaratnya harus raise hand dulu. Nanti biar Widi yang mempersilahkan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan tersebut. Jadi kita santai aja, yang penting ilmunya nyampe. Seperti itu. Oke, kita langsung mulai aja dari materi Kak Erni. Bisa aku bantu share screen, Kak? Atau dirimu? Aku aja ya. Oke, boleh. Monggo. Apakah sudah terlihat? Udah, aman. Oke, siap. Oke, thank you Mas Widi sebelumnya. Saya sapa lagi ya buat teman-teman yang sudah berkumpul malam hari ini di Zoom. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Tadi udah dikenalin ya sama Mas Widi siapa saya sebenarnya, tapi biar makin akrab dan ya buat saling kenal, saya boleh perkenalkan diri saya lagi. Nama saya Erni Irdewan. Di sini boleh 1 tahun ini kurang lebih saya bekerja di salah satu agensi multinasional di Yogyakarta dan juga di Jakarta, RWE Digital Agency, dan sehari-harinya tentunya scrolling HP kerjaan saya. Kenapa scrolling HP? Ya jelas ya, apalagi scrolling media sosial, ada TikTok dan juga Instagram tuh hampir setiap hari saya scrollingin karena ya gimana caranya bisa bikin konten yang baik dan bisa dinikmati oleh audiens, oleh followers ya. Dan senang banget malam hari ini bisa ketemu teman-teman pengusaha. Tadi saya lihat di chatbox macam-macam ya. Ternyata kalau saya sendiri di sini asli Jogja, di sini juga di Jogja sekarang. Dan ini yang masuk di chat ada macam-macam. Ada yang tadi dari Bogor, terus ada juga ada Mas Andi dari Bogor. Halo. Ada Mas Damar juga dari Jakarta. Ada Asrifah dari Samarinda. Ada Regina juga di Solo. Semuanya berkumpul. Ini salah satu berkah pandemi ya, karena kalau misalnya nggak pandemi, nggak mungkin nih dari satu Indonesia bisa kumpul di dalam satu ruangan seperti ini ya. Dan malam hari ini alhamdulillah dipercaya juga sama teman-teman, kirimin aja buat sharing seputar TikTok dan juga Reels. Ini 2 media sosial yang kayaknya lagi naik-naiknya ya di tahun 2021 akhir kemarin. Kira-kira gimana sih cara bikin konten di TikTok sama Reels biar FYP kalau di TikTok, terus biar di Reels ditonton lebih banyak, gimana caranya? Erni mau absen dulu nih teman-teman di sini. Pastinya udah nggak asing lah ya sama TikTok dan juga Instagram Reels. Boleh dong kasih tahu ya di kolom chat kira-kira teman-teman di sini nih tim mana nih? Tim TikTok atau tim Instagram Reels? Nih boleh kasih emot love. Kalau misalnya kamu tim Reels boleh kasih jempol ya. Aku pengen tahu nih kira-kira lebih banyak yang mana. Oh, udah yang masuk. Ada IG Reels, TikTok, ada Mas Ragil katanya Reels ya. Terus ada Anin, dia Jemworo, Reels. Macam-macam ya, ada yang TikTok, ada yang Reels, tapi kok kayaknya kebanyakan Reels ya. Boleh dong aku ajak ngobrol satu temen ya yang mengvote Reels ya. Boleh on mic dong ya, nanti kalau saya sebutkan namanya. Ada Dia Jengworo. Ini profile picture-nya kayaknya usahanya nih. Halo, selamat malam Mbak Dia Jengworo. Halo Kak Diajeng. Adakah di situ? Halo. Halo, panggilannya siapa nih Mbak? Diajeng. Oke, Diajeng, Mbak Diajeng. Kayaknya itu foto profilnya brandnya ya? Iya. Oh, jualan apa? Jadi semenjak pandemi saya dari IO pindah ke UMKM. Kebetulan sudah
juga, sudah tersertifikasi halal. Karena pandemi jadi jamu, Mbak. Sama-sama orang Jogja nih sebenarnya aslinya. Iyalah, salam kenal ya Mbak Diajeng. Ini produknya apa kali aku bisa beli? Jamu, Mbak. Ada Oh, kunir asem gitu. Nama brandnya kan Diajeng Ramuan Putri Keraton gitu. Jadi ya semacam jamu-jamu lah gitu. Tapi udah oke. siap minum. Oke. Di ojek online udah ada nggak Mbak? Udah ada belum? Di mana? Di ojek online, di aplikasi Oh, ojek belum. belum Belum, ya? belum. Makanya mau Oke. belajar ini. Oke, sip, mantep Mbak. Nanti kalau misalnya di ojek online udah ada, nanti saya cari ya, Diajeng Jamu ya namanya ya. Siap, boleh. Nah, Mbak Diajeng nih katanya lebih suka Reels. Kenapa Mbak Diajeng kok lebih suka Instagram Reels? Saya bukan apa ya, bukan TikToker soalnya. Oh, Lebih biasa di Instagram ya? Iya, belum masih ini juga baru download TikTok, itu juga baru pengen belajar sih, masih saya kebetulan bukan tipikal yang mau di depan kamera gitu, Mbak Erni. Oke, oh, berarti beda oke. dengan Mbak Erni ya. Mbak Erni kan tim Parboy. Nah, Kalau itu aku tuh. Diajeng ya. Oke, Iya. nah kalau di Instagram Reels, Mbak Diajeng biasanya nontonnya apa videonya? Yang sering muncul di Instagram Reels, Reels video-video yang kayak gimana? Kalau saya biasanya karena musik ya, sukanya di musik juga ya musik, terus biasanya quote ya gitu-gitu Di aja Instagram sih. Reels kayak gitu ya. Oke, thank you Mbak Ya, Diajeng. sama-sama. Nah, sekarang Erni mau cari yang tim TikTok. Ternyata yang tim TikTok nggak banyak ya di sini ya. Atau jangan-jangan malu-malu kalau ditanya buat TikTok nih. Ada Mbak Anin nih barusan yang bilang aku dong gitu. Mbak Anin, ini tim TikTok kah? Halo, Mbak Halo Anin? Mbak Anin. Adakah Mbak Anin? Kayaknya Mbak Anin lagi TikTokan deh nih. Jadi belum bisa nyaut nih kayaknya. Oke, kalau nggak ada suaranya berarti ini tadi yang kirim TikTok ada Mbak Dita. Mbak Dita adakah di sini? Bisa on mic sebentar? Ya, Tim TikTok nih. halo. Halo Mbak Dita, selamat malam. Malam. Dita, dari mana asalnya? Jauh Mbak, nggak tahu pasti. Kok saking jauhnya kalau sampai aku nggak tahu. Pangkalan Bun. Oke, Pangkalan Bun ya. Mbak Nggak Dita, tahu jualan kan? apa? Belum ada sih. Belum ada, cuman masih mau ngintip-ngintip boleh kan ya? Banget. Aku juga belum punya usaha sih Mbak, tapi pengen. Tapi Mbak Dita, kalau ditanya kenapa tim TikTok? Soalnya kenapa ya? Soalnya aku Reels belum pernah bikin sih, belum pernah tahu. Terus karena kebetulan tuh anak apa di kantor tuh main TikTok, jadi aku ikut-ikutan. Ternyata seru juga ya. Oke. Jadi jangan-jangan Mbak Dita ini tim Pargo ini. Suka bikin. Nggak segit. Belum sih kalau kayak gitu mah, cuman ya yang lagi challenge yang darah lari itulah. Oke. Jadi lebih ini ya, lebih nggak asing kalau main TikTok ya daripada Instagram Reels ya. Iya, belum. Kalau Instagram terus aku belum sama sekali sih. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sharing ya di sini kira-kira Instagram Reels seperti apa. Oke, thank you Mbak Dita. Semoga segera bisa punya bisnis. Saya juga ya, karena juga pengen jualan. Thank you Mbak Dita. Oke, Reels ternyata macam-macam ya alasannya. Tapi kalau misalnya dilihat dari keduanya tadi, ternyata ada yang kebanyakan ya itu belum terlalu familiar dengan Instagram Reels. Yang satunya juga belum terlalu familiar dengan TikTok. Ya udah, kita coba kenalan ya sama dua media sosial ini. Boleh di next Mas Widi? Oke.
Kalau dilihat-lihat TikTok sama Instagram Reels tuh kayaknya mirip-mirip ya teman-teman, sama-sama mengutamakan konten video. Jelas karena kenapa? Konten video tuh emang sekarang lagi naik-naiknya. Bahkan kalau misalnya saya boleh bilang ya sebagai yang membuat strategi konten setiap harinya, konten tuh yang awalnya hanya berupa gambar, yang still image, itu sekarang bergeser ke yang bentuknya adalah video. Nah, sejarahnya memang pertama kali itu muncul TikTok. Kalau teman-teman dulu ingat ada Bowo TikTok, ya kan? Ada Bowo TikTok yang dulu dibully habis-habisan gara-gara ngapain sih main TikTok, ya kan? Ngapain sih alay banget? Tapi ternyata sekarang TikTok tuh banyak yang ngikutin, bahkan nggak jarang orang-orang pun bisa punya uang tuh karena dari TikTok ya, bisa self monetize tuh dari TikTok gitu. Dan di TikTok pun sekarang udah banyak banget penggunanya, bahkan dalam sebulan itu bisa mencapai 1 miliar active user. Dan akhirnya karena TikTok lagi booming-boomingnya, yang namanya Instagram juga nggak mau kalah. Akhirnya di tahun sekitar 2020 itu Instagram meluncurkan Reels dan mulai booming di Indonesia di sekitar tahun 2021. Nah, alhamdulillahnya nih di Indonesia ternyata pasarnya Instagram Reels itu cukup gede teman-teman ya. Bahkan Indonesia ini dinobatkan sebagai salah satu negara yang punya pertumbuhan Reels yang paling tinggi di Asia Tenggara. Jadi ini tentunya jadi peluang yang sangat besar buat teman-teman pengusaha di sini kalau kedepannya itu juga memasarkan produknya di Reels. Dan sedikit cerita juga teman-teman, baru kemarin ya saya lihat analisis konten-konten yang saya hasilkan untuk beberapa brand yang saya pegang, itu ternyata pertumbuhan followers ketika akun Instagram yang belum ada Reels sama yang sudah ada Reels itu jauh sekali. Pertumbuhannya itu bisa sampai 2 kali lipat. Kalau biasanya konten-konten yang di feeds ya, konten-konten yang reguler itu hanya bisa sampai 500 followers ya, bisa mencapai 500 followers, tapi kalau Reels itu bisa sampai 2000-an followers yang bisa dicapai. Kenapa? Karena Reels itu target audiensnya itu bisa di luar non followers kita gitu, karena kan ada timeline ya yang kita scroll terus, dan itu tentunya disebarluaskan secara masif gitu di luar followers yang sudah ada. Jadi ini kabar baik juga ya buat teman-teman yang bikin konten, yuk kita mulai bikin konten di Instagram Reels juga. Nah, lanjut Mas Widi. Ini juga ada data ya dari Hootsuite yang menunjukkan bahwa memang habitnya orang-orang itu tuh sekarang kalau lihat media sosial mungkin lebih banyak di konten video ya. Ini kelihatan sampai 98,5%. Diawalin gara-gara pandemi teman-teman ya. Gara-gara pandemi dulu kita jadi lebih punya banyak waktu di rumah, lebih punya banyak waktu selo. Jadinya ya udah kita scroll video yang durasinya cukup lama sekitar 1 menit. Dan dulu awal-awal pun pandemi ada tren dalgona, itu awalnya dari mana? Juga dari TikTok, dan itu juga karena video ya, dan itu terus bertumbuh, dan diprediksi di tahun 2020 ini konten video ini akan makin naik dan akan menjadi konten utama gitu. Nah, kalau tadi ada TikTok dan juga Reels, nah ini saya juga mau sharing ya ke teman-teman. Kelihatannya tuh sama, TikTok sama Reels sama-sama konten video, tapi ternyata kalau misalnya kita kulik lebih dalam, itu ternyata ada karakteristiknya masing-masing loh teman-teman. Apa itu karakteristiknya masing-masing? Kita cek di slide berikutnya, boleh? Nah, ini ada konten TikTok sebelah kiri, yang sebelah kanan ada konten Instagram Reels. Ini saya mengambil konten salah satu kreator. Maaf Mas Widi, kayaknya kecepatan ya, kelewat 1 slide. Bisa sebelumnya. Nah, habis ini. Oh munculnya yang ini ya? Iya. Oke, boleh lanjut. Oke. Nah, ini ya, balik lagi ke sini. Oke. Lagi. Yang sebelumnya, Mas. Harga gaun bisa sampai ratusan juta.
Halo? Oke, mohon maaf sepertinya jaringan saya yang agak hilang. Oke, masuk ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Ya, namanya juga webinar. Ada aja ya awalannya. Tambah sinyal. Oke, boleh saya lanjut ya. Nah, tadi kita sampai ke konten TikTok dan juga Reels. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada konten TikTok, sebelah kanan ada Instagram Reels. Nah, ini saya ambil dari salah satu konten kreator TikTok yang kemarin di TikTok Awards ini menang ya. Jadi salah satu best content creator di bidang edukasi. Kalau teman-teman pernah nonton, ada Mbak Vina Mulyana gitu ya. Nah ini tuh banyak yang kenal ya Kak Vina. Ini kita bisa lihat perbedaan kontennya teman-teman. Banyak banget yang sering tanya ke saya gitu ya. Boleh nggak sih konten-konten di TikTok itu di share juga di Instagram Reels gitu. Nah kita lihat performanya teman-teman. Vina Mulyana ini beberapa kontennya juga sering di-share di Instagram Reels. Salah satunya kontennya beliau yang A Day in My Life di Sumatera Utara. Kita bisa lihat kalau di TikTok itu viewersnya itu sampai 519.600 ya, 519,6K. Sementara kalau di Instagram Reels ini hanya 98.600. Ini jauh banget perbedaannya. Nah, setelah beberapa kali saya juga testing, teman-teman, ternyata kalau TikTok di-share di Instagram Reels itu memang mempengaruhi performa kontennya. Konten-kontennya itu jadi di Instagram Reels itu tidak terlalu tersebar dengan baik gitu karena karena sudah di-share di TikTok sebelumnya. Sebenarnya kalau ditanya Instagram tuh pengennya ayo dong kamu bikin konten tapi khusus buat Instagram Reels gitu. Jadi ibaratnya kayak manusia nggak mau diduain gitu ya, sama kayak konten itu juga nggak mau diduain. Kalau bisa ya beda gitu. Apalagi kalau teman-teman biasanya buka TikTok terus habis itu bikin TikTok terus diupload terus kan biasanya keluar watermarknya ya, watermark TikTok. Nah itu juga ngaruh banget kalau misalnya di-share di Instagram Reels gitu. Nah boleh lanjut, ini salah satu contohnya. Terus selanjutnya nih, saya juga punya salah satu contoh konten di TikTok juga dan juga di Instagram Reels. Ini adalah contoh konten yang sama-sama brand fashion, jualan dress, jualan gaun gitu ya, dan jumlah viewersnya itu sekitar 200. Jadi ini bisa kita bandingkan ya, karena jumlah viewersnya nggak terlalu beda jauh. Yang TikTok juga sekitar 200, yang Instagram Reels juga 200 dan sama-sama jualan brand fashion. Boleh kita play dulu Mas Widi? Oke, boleh banget. Harga gaun bisa sampai ratusan juta. Tiap kali kesini pasti banyak banget yang kepo berapa sih harganya. Harga-harga bahan ini variatif banget. Dari yang simple, polos, sampai full kristal, dan pengerjaan detailnya itu tangan sampai lebih dari 300 jam. Ini baru bahannya aja, belum jahit, payet, dan yang lain-lain. Aku bakal share berapa harga masing-masing kain ini per meter, siapa tahu bermanfaat buat kalian yang lagi nyari bahan-bahan ini. Oke. Oke, nah sekarang kita nonton yang versi Instagram Reels. Oke. Yang ini buffering ya, Kak? Gimana? Nah. Oke, udah ditonton ya teman-teman. Ini ada dua konten yang sama-sama jualan brand fashion, terus sama-sama penontonnya play-nya itu sekitar 200. Tapi teman-teman bisa analisis nggak kira-kira perbedaan konten yang TikTok sama Instagram Reels apa? Kira-kira ada yang bisa menebak kah? Kira-kira perbedaannya apa nih? Kok sama-sama 200 viewersnya, sama-sama jualan brand fashion gitu, tapi apa yang membedakan kedua itu? Boleh dong kalau ada yang tahu, chat dulu ya di kolom chat. Kalau ada yang tahu, kalau misalnya malu-malu buat ngomong gitu.
Adakah yang sudah bisa menebak? Oke, ternyata masih pada bingung ya, pada malu-malu ya. Oke, nah teman-teman kalau misalnya saya boleh share ya, ini perbedaannya adalah konten di TikTok. Oke, yang TikTok pakai daber. Oke, Instagram masih utamakan estetika, ada Mbak Hesti, TikTok lebih edukasi. Oke, ada juga yang Mbak Gina, yang TikTok pakai daber, betul. Ada Ragil Putri yang Reels lebih ke hard selling in my honest opinion. Oke. Oke. Keren loh ternyata. Jadi teman-teman sebenarnya udah tahu ya basicnya perbedaan konten TikTok dan juga Instagram Reels. Tadi yang disebutin teman-teman di kolom chat itu hampir semuanya benar. Nah, kalau misalnya kita bisa simpulkan nih teman-teman, di TikTok itu punya 3 karakteristik utama. Yang pertama konten-kontennya lebih inspiring, lebih engaging, dan juga entertaining gitu. Jadi konten-konten di TikTok tuh punya visi misi ya, bahwa dia tuh pengen konten-konten yang di TikTok tuh inspiring. Nah, salah satunya ini contoh konten ini. Christine Basil, nama konten kreatornya, dia tuh lebih sering nge-share ya, membagikan konten-konten tuh behind the scene ya, behind the scene gimana sih cara buat gaun, kok bisa harga gaun tuh sampai ratusan juta gitu. Akhirnya itu memunculkan engagement yang tinggi di kolom komentar. Netizen pun banyak yang komen ya di situ kayak, wah keren gaunnya, wah pengen deh bisa jahit gaun seperti itu. Tuh, nah sementara kalau di TikTok betul tadi ya yang seperti yang disampaikan siapa nih tadi, ada Mas Agus Wicaksono, terus ada juga Mbak Hesti yang bilang kalau Instagram itu masih mengutamakan estetika. Betul sekali ya, seperti karakteristik di Instagram Reels. Kalau di Instagram Reels itu kontennya lebih educating dan juga estetik, lebih mengutamakan visual. Kenapa? Karena di Instagram itu memang basicnya ya adalah media sosial yang mengutamakan visual. Karena kan dari dulu Instagram tuh mengutamakan foto, gambar gitu ya. Nah, pada akhirnya Instagram Reels pun juga di set seperti itu. Jadi konten-kontennya lebih mengutamakan estetik yang bener-bener apa ya, kayak itu niat gitu loh nge-shootnya. Beda kalau misalnya di TikTok kan mau kameranya agak burem, mau editingnya agak pargoy gitu juga nggak apa-apa gitu. Bahkan kalau ingat ada Jebung ya, yang sekarang lagi naik juga, yang dulu sempat viral gara-gara nyanyi di depan toilet, itu pun juga bukan yang di shoot pakai ring light, pakai kamera yang bagus, tapi ya cukup dengan kamera HP di depan toilet, tapi juga bisa FYP. Kenapa ya? Karena kontennya itu lebih engaging dan lebih entertaining. Jadi itu adalah perbedaan keduanya ya antara TikTok dan juga Instagram Reels. Oke, keren teman-teman nih udah bisa membedakan ya jenis-jenis kontennya. Boleh lanjut, Mas Widi? Nah, terus gimana dong kita memulai membuat konten di Instagram Reels dan TikTok? Itu pasti yang menjadi kegalauan teman-teman sekarang ya. Baru mikir gimana salesnya bisa naik, gimana caranya biar promosinya bagus, udah disuruh bikin konten aja gitu ya. Mulainya dari prinsip-prinsip yang dasar dulu teman-teman ya. Yang perlu diketahui adalah dasar-dasarnya konten-konten TikTok dan juga Instagram Reels. Pertama, dasarnya konten-konten video di TikTok dan Reels adalah videonya berbentuk vertikal ya, 9:16. Kita perlu adaptasi untuk bisa nge-shoot video, bikin video dengan ukuran segitu. Usahakan banget ya, jangan sampai konten video yang kita ambil itu bentuknya landscape, tidak portrait, karena itu juga berpengaruh. Lalu menggunakan gambar-gambar foto yang landscape itu juga sangat berpengaruh karena mengurangi estetika dari gambar gitu. Lalu yang kedua, dasarnya sebuah video adalah dengan suara. Tadi ada yang bilang kalau TikTok itu banyak yang pakai dubbing atau voice over, itu juga merupakan salah satu bentuk suara. Lalu yang kedua juga ada musik, itu kan juga bagian dari suara. Teman-teman kalau misalnya pengen FYP, teman-teman pengen kontennya masuk di timeline Instagram Reels, usahakan deh pakai musik-musik yang lagi trending. Nanti saya kasih tahu juga gimana caranya cari tahu ya musik yang trending seperti apa. Lalu yang ketiga, tonalitas ya. Kalau di TikTok sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan, pengen konten-kontennya itu yang dibuat adalah konten-konten yang menginspirasi kreativitas, kegembiraan, terus otentik dan juga inspiratif. Lalu yang terakhir, teman-teman juga jangan lupa memunculkan call to action. Nah, call to action ini biasanya di akhir teman-teman. Misalnya kalau sering dengar
bisa cek link di bio aku ya gitu, atau yuk buruan check out di keranjang Shopee karena promonya cuma sampai tanggal 12 gitu. Itu merupakan bentuk-bentuk CTA ya, call to action. Jadi orang tuh tahu, oh terus aku bisa beli brandnya ini, bisa beli barangnya ini nanti di mana ya gitu ya. Bisa akses check outnya tuh di marketplace mana aja ya. Terus kalau misalnya promonya sampai kapan ya, itu yang namanya call to action ya teman-teman. Lalu yang kedua, setelah memulai dengan prinsip dasar, yuk kita buat secara kreatif. Yang pertama, coba kita utamakan waktu. Kalau kita algoritmanya ya teman-teman di Instagram Reels dan juga TikTok, itu biasanya dihitung dari 3 sampai 10 detik pertama. Jadi usahakan banget ya 3 sampai 10 detik pertama dari video teman-teman itu menarik. Ada efek kejutannya. Misalnya kayak skincare kurang dari 50.000 bisa ngilangin jerawat selama 3 hari. Nah, itu kan bikin orang penasaran kan, masa iya di bawah 50.000 tapi 3 hari jerawatnya udah bisa hilang. Nah, itu buat di awal ya, 3 sampai 10 detik pertama. Karena kalau misalnya 3 sampai 10 detik pertama nih udah nggak menarik, orang-orang udah langsung nge-scroll ke bawah kan kayak, video apaan sih ini ya kan? Dan nanti akan berpengaruh ke gimana caranya Instagram dan TikTok menyebarkan konten tersebut. Lalu yang kedua, ikutin tren teman-teman. Kalau di konten-konten yang saya produksi, biasanya konten-konten yang ngikutin tren, misalnya kemarin ada tren layangan putus tuh ya, yang kayak it's my dream mas. Nah, itu kan banyak ya brand-brand yang ikutin itu. Coba ikutin juga gitu, karena konten-konten yang trending itu biasanya jadi konten hero. Maksudnya konten hero adalah konten-konten yang berpotensi bisa nge-reach 2 kali lipat akun-akun media sosial di luar followers kita. Ya, jadi ikutin trending-trending itu. Lalu yang ketiga, buatlah narasi. Narasinya ini biasanya yang bikin FYP, yang bikin muncul di Instagram Reels adalah narasi-narasi yang ada elemen kejutannya. Jadi kayak di pertengahan cerita tuh ada kejutannya, ada hal-hal yang tidak terduga gitu kan. Nanti aku share juga contohnya seperti apa. Lalu yang terakhir, gunakan fitur-fitur yang sudah disediakan dengan maksimal gitu. Instagram Reels dan TikTok itu sebenarnya sudah cukup ya, banyak fitur-fitur yang mendukung. Ada fitur mic buat voice over, ada fitur efek, ada fitur transisi. Teman-teman kalau mau ngulik itu banyak sekali ya. Dan semakin fitur-fiturnya itu digunakan dengan maksimal, itu nanti persebaran kontennya juga akan lebih maksimal teman-teman. Karena kenapa? Ya Instagram sama TikTok tuh pengennya kamu lama-lama deh pakai aplikasiku gitu kan, lama-lama deh kamu di aplikasiku, jadi nanti kontenmu akan aku sebar lebih masif deh kayak gitu. Cuman ini tidak menutup kemungkinan ya teman-teman untuk juga ngedit pakai aplikasi di luar Instagram Reels atau TikTok, misalnya ada VN, ada CapCut, atau mungkin kalau di laptop ada Adobe Premiere Pro, itu juga boleh. Cuman selagi bisa pakai fitur-fitur yang ada di Instagram Reels dan TikTok, pergunakan deh gitu ya. Oke, lanjut ya, karena nanti Q&A-nya di akhir ya Mas Yudi ya. Oke, lanjut. Nah, terus mau buat konten apa ya hari ini? Pasti udah kebayang-bayang ya teman-teman, udah mikir, oh gitu caranya, terus bikin konten apa dong ya? Tenang teman-teman ya, sadarkah teman-teman bahwa sebentar lagi ya, kira-kira sebulan kita tuh akan memasuki bulan suci Ramadan, dan tentunya bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk kita mulai bikin konten teman-teman. Kenapa? Next. Karena di bulan Ramadan itu teman-teman banyak orang yang akhirnya mau shopping online ya. Ini contohnya ada sebuah data yang menunjukkan bahwa 62% pengguna TikTok itu melakukan online shopping saat Ramadan ya, 62%. Sementara ada juga data dari Meta ya, grup Facebook itu yang menyebutkan bahwa 84% pengguna media sosial itu menemukan sebuah brand baru itu saat bulan Ramadan. Jadi ini pasarnya gede banget teman-teman ya, kesempatan dan peluangnya kontennya ditemukan di media sosial itu sangat besar. Bahkan di antara hari raya, hari libur yang ada di Indonesia, bulan Ramadan itu puncak-puncaknya orang tuh beli ya, beli shopping gitulah. Ya kita secara tidak sadar aja, kita juga beli outfit lebaran ya. Kita nyiapin
kalau bisa dilihat ya, ada sekitar 7 ya bidang usaha yang diprediksi akan sangat naik di bulan Ramadan ini. Yang pertama ada fashion dan aksesoris. Ya, ini tentunya berkaitan dengan outfit ya, OOTD. Besok kira-kira mau ketemu calon mertua waktu Lebaran nih pakai baju apa ya biar cakep gitu, ya kan? Terus yang kedua yang jelas more snack food, lalu yang ketiga ada beauty and personal care, make up, skincare dan lain-lain. Lalu ada juga more home face. Ini adalah semacam dekorasi rumah ya, di bawah juga ada, atau semacam dekorasi-dekorasi untuk merayakan momen Ramadan dan Lebaran di rumah, karena habitnya masih sama ya, kemungkinan besok Ramadan dan Lebaran karena masih di situasi pandemi, jadi kita lebih banyak merayakan momen tersebut di rumah gitu ya. Lalu ada household item dan juga yang terakhir elektronik. Jadi kalau teman-teman nih yang usaha dan jualan di bidang-bidang tersebut ada 7 ini, yuk buruan kita bikin konten di bulan Ramadan ini karena peluangnya itu sangat besar, sangat tinggi ya teman-teman. Lanjut. Terus bikin kontennya yang seperti apa nih kira-kira untuk Ramadan besok? Nah, di sini saya sudah kasih beberapa contoh dan konten pilar yang teman-teman bisa buat saat Ramadan besok. Dan kabar baiknya lagi nih teman-teman, Ramadan tuh kayaknya cuma sebulan ya, cuma 4 minggu. Tapi habitnya orang mempersiapkan momen Ramadan dan Lebaran itu sudah dimulai sejak 4 minggu sebelum Ramadan dimulai. Jadi minggu-minggu ini ya teman-teman, itu sebenarnya orang-orang tuh sudah mulai mempersiapkan Ramadan, termasuk saya ya. Bahkan saya udah pre-order baju buat Lebaran nih. Beberapa online shop tuh udah open pre-order loh ya. Kira-kira besok tuh seri apa yang akan dikeluarkan. Itu udah mulai mempersiapkan gitu. Dan kalau misalnya teman-teman juga sadar, dulu kan kalau kita nonton TV ya, itu kan ada iklan sirup marjan ya. Itu kalau ada iklan sirup marjan yang udah diulang-ulang itu pasti udah ada tanda-tandanya, wah ini mau Ramadan. Sama, di media sosial juga sama teman-teman ya. 4 minggu sebelum Ramadan itu udah waktu yang sangat tepat untuk kita memulai bikin konten yang relate to Ramadan dan kita mengiklankan produk-produk kita. Nah, ini ada 4 teman-teman ya, konten pilar ya, jenis-jenis konten yang bisa teman-teman produksi. Yang pertama ada entertainment, itu konten-konten yang menghibur. Lalu yang kedua ada konten gifting dan shopping. Ini gifting dan shopping tuh maksudnya adalah contohnya barang-barang hampers. Nah, sekarang kan lagi ngetren banget ya hampers bun, kirim-kirim gitu karena kita nggak bisa bersilaturahmi secara langsung. Jadi kita kirim-kiriman hampers gitu kan, atau mungkin beramal gifting ya. Momen yang paling baik untuk beramal bulan Ramadan. Jadi yuk yang kira-kira produknya ini bisa buat hampers, silahkan dipersiapkan dari sekarang ya, paket hampers apa yang ditawarkan untuk Ramadan dan Lebaran besok. Lalu yang ketiga ada konten jenis pilar Ramadan Moment. Ini tentunya yang meng-highlight momen-momen Ramadan. Lalu yang terakhir adalah celebration. Contohnya seperti apa? Ini ada di slide berikutnya nih konten-kontennya. Kita tonton bareng-bareng ya teman-teman biar kebayang kontennya itu kayak apa sih. Oke. Mas Widi, mohon maaf kayak suaranya nggak muncul ya? Oke, coba aku ulangin ya. Sekali lagi. Oke. Kayaknya kayak yang ini muncul deh. Muncul Nah, nggak? muncul.
Oke, lanjut. Nah, itu salah satu contoh entertainment-nya. Teman-teman merasa terhibur ya, ini sampai ada yang bilang Mas Ilham God nih, nah jadi kangen Ramadan. Itu teman-teman ya, yang contoh namanya konten menghibur, itu kayak apa ya, ada koneksi di diri kita yang kalau kita nonton tuh kayak, wah iya jadi kangen Ramadan, wah iya pernah ada di momen itu gitu ya. Nah, itu kekuatan konten ya teman-teman, terutama di konten-konten di TikTok ini tuh sangat mengutamakan konten-konten seperti itu. Nah, nanti akan saya share juga materi ini, jadi teman-teman nanti boleh cek satu-satu ya untuk contoh kontennya per pilar, kalau gifting moment itu seperti apa, Ramadan moment seperti apa, dan juga celebration itu juga seperti apa gitu. Biar waktunya kita nggak habis ya, kita jadi kayak nonton TikTok beneran. Boleh dilanjut. Nah, terus strateginya gimana nih bikin konten biar kontennya itu bisa FYP ya, biar kontennya itu bisa muncul di timeline Reels gitu. Ada beberapa strategi yang akan saya share di sini teman-teman. Yang pertama itu adalah gimana caranya kita membuat konten dengan pendekatan storytelling ya. Nah, storytelling ini kenapa sih sangat digemari atau sangat disukai oleh audiens, karena konten-konten dengan pendekatan storytelling ini tuh membangun engagement yang kuat dengan audiensnya. Boleh kita putar satu kali ya Mas Widi ya, yang contoh storytelling yang di food and beverage. Oke. Yang mana nih, Kak? Yang food and beverage. Oke, kayaknya. Next slide. Boleh di slide selanjutnya? Ada di slide selanjutnya. Oke. Wait. Makeup lebaran. Oke, ini ya. Nah, betul. Nah, ini saya kasih 4 contoh ya konten-konten yang storytelling, pendekatan seperti apa. Salah satunya yang di bidang food and beverage. Yuk, kita tonton. Ini seger banget, simple banget, tapi enak kok lure. Pertama kita bikin melonnya dulu, bijinya dimasukin, terus melonnya dicetak bulat-bulat, caranya diputar-putar ya guys, sampai udah gak bisa dibuletin, terus dalamnya diratain, jadinya kayak gini ya guys. Setelah itu masukin es batu, lalu melon, dan ini bahan yang bikin enak banget, wong koko nata de coco, sampai aku stok karena emang enakan wong koko, pakein banyak-banyak sama kuahnya ya. Terakhir, tambahin buah melon lagi dan sirup melon sesuai selera ya guys. Simple banget, cuma 4 bahan dan ini tuh enak banget dijadiin takjil maupun sajian buat lebaran. Lebih enak lagi karena pakai wong koko nata de coco karena teksturnya lebih kenyal dan lebih berasa air kelapanya. Nah, teman-teman, apa yang teman-teman rasakan ketika melihat konten ini? Makin aus nih kalau puasa nih kayaknya. Ya kan, kayak makin haus, terus kok kelihatannya wah kok seger banget nih kayaknya ya kan, lemon dicampur sama nata de coco. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk konten yang pengemasannya storytelling teman-teman. Kenapa bikin FYP? Kenapa jadi FYP gitu? Karena di awal itu tuh udah ada elemen kejutnya gitu ya, kayak cara bikin lemon tapi nggak biasa tuh seperti apa gitu, terus dikeruk sama dia. Kayak jarang banget ya kita menemukan melon terus tapi dikeruk bulat-bulat gitu, kan jadi memunculkan tantangan ya buat diri kita sendiri. Wah, kayaknya bikin ini buat buka puasa kayaknya enak nih ya kan, nih kayak Mas siapa nih kedai kopi bilang jadi ngiler kalau pas puasa. Nah, itu dia kekuatan dari storytelling. Orang tuh jadi punya keinginan untuk mengikuti, melihat konten videonya sampai akhir gitu, karena ada rasa penasarannya. Oh ya, terus gimana ya nanti kayak gitu. Terus orang pun jadi pengen ikutan buat juga resep ini gitu ya. Ada juga contoh-contoh konten yang lain ya, beauty and style, e-commerce and retail, dan juga healthy lifestyle. Nanti teman-teman juga boleh tonton sendiri. Oke. Lalu yang kedua, strategi konten video itu seperti apa? Kalau tadi ada pengemasannya storytelling, selanjutnya teman-teman ada yang namanya kolaborasi. Nah, ini tuh sebenarnya nama agak
familiarnya tuh endorse. Tapi kalau endorse itu kan bayar ya teman-teman. Nah, kalau ini tuh kolaborasi tuh lebih apa ya? Mungkin nggak semahal endorse kali ya. Nah, bentuk kolaborasinya pun macam-macam teman-teman, dan konten kolaborasi ini kalau di TikTok sendiri ya itu cukup sangat membantu karena kenapa, itu membangun trust kepada audiens. Orang tuh akan lebih percaya kalau yang ngiklanin tuh bukan brandnya sendiri gitu, tapi orang lain gitu. Dan teman-teman tuh nggak harus kok langsung endorse atau kolaborasi dengan konten kreator yang gede. Misalnya sekarang di TikTok lagi rame Fuji gitu. Ada tofu gitu terus langsung endorse Fuji gitu ya, atau mungkin yang baru lahiran ada Mama Nur gitu ya, ada Aurel terus habis itu langsung endorse Mama Nur gitu, Aurel Ata gitu. Nggak harus yang gede-gede dulu teman-teman, karena di TikTok tuh kreatornya tuh banyak banget. Yang pertama biasanya tuh ada kreator-kreator yang ngasih racun-racun Shopee nih, jadi ini peluang yang besar nih buat teman-teman yang jualannya di Shopee, Tokopedia, marketplace gitu, untuk coba kolaborasi dengan konten kreator yang biasanya ngasih rekomendasi racun-racun Shopee gitu. Lalu yang kedua ada lokal konten kreator juga. Kalau di Jogja itu cukup banyak ya lokal-lokal konten kreator yang bisa diajak kerjasama, yang bisa diajak kolaborasi gitu. Misalnya contohnya ini nih, bentuk kolaborasi dengan lokal konten kreator, mungkin boleh kita play Mas Widi. Murah dan termahal di Martabak Sultan Sinar Bulan. Kira-kira apa ya? Kita cari tahu yuk. Mau pesan satu menu termurah sama satu menu termahal di Martabak Sinar Bulan, boleh nggak? Boleh. Wah, pasti kalian banyak yang penasaran kan? Kira-kira di tempat Martabak Sultan ini, kira-kira martabak mana sih yang paling murah? Dan pasti kalian pengen tahu juga yang mana yang paling mahal. Ternyata menu termurah di Martabak Sultan ini tuh harganya 30 ribuan dan menu termahalnya harganya 190 ribu. Dan menu termahalnya tuh yang ini guys, sesuai dugaan kita. Ini tuh menu martabak keju komplit, dan yang termurah tuh yang ini guys, martabak tipis kering polos. Yang satu harganya 30 ribuan dan yang satu lagi harganya 190 ribu. Kira-kira mendingan beli yang mana ya? Pas aku coba ini yang termahal ini emang bener-bener bikin kenyang sih guys. Dan yang termurah ini tuh martabak tipis kering, rasanya mirip-mirip crepes gitu, garing. Tapi setelah cobain keduanya, kayaknya sih aku kalau ke Martabak Sinar Bulan mendingan tetap beli yang martabak 190 ribu deh. Kalau kalian Nah, itu salah satu contoh lokal konten kreatornya, itu biasanya dia suka nge-review makanan ya untuk di daerahnya masing-masing. Jadi biasanya ada yang racun Jogja, terus habis itu racun-racun Semarang gitu. Nah, biasanya konten-konten rekomendasi itu punya performa yang cukup tinggi karena orang seneng ya kalau misalnya mau kemana gitu, oke nonton konten-konten rekomendasi di kota ini deh kayak gitu. Dan kalau teman-teman lihat itu tadi juga dibungkus dengan storytelling ya, kayak ngajak yuk kita coba ke martabak yang paling mahal gitu. Jadi nggak yang langsung tiba-tiba jelasin ini martabak paling mahal loh gitu, tapi seakan-akan orang tuh diajak masuk ke dalam acaranya dia, ke dalam kegiatannya dia, aktivitasnya dia saat itu juga gitu. Dan ini juga yang terakhir ada salah satu contoh konten dari konten kreator yang cukup terkenal ya, ada Amirat Sarece, XIC. Ini juga konten yang bentuknya storytelling dan banyak banget ini engagement-nya cukup tinggi si Amaritsa itu. Nanti teman-teman juga boleh tonton ya buat dicontek gitu nanti ide videonya. Biasanya dia tuh ngasih konten ide videonya adalah misalnya kayak ngajak salah satu warga yang kurang mampu untuk jajan di Alfamart, Indomart gitu kan, atau mungkin konten-konten tantangan, challenge, prank, itu biasanya cukup rame di TikTok ya. Lalu lanjut, yang ketiga adalah strategi, belum lanjut. Strategi yang namanya call to action ya, CTA ini yang tadi saya sempat bahas juga, ini saya jelasin lagi. Ada sebuah fakta yang bilang teman-teman bahwa 9 dari 10 penonton itu tuh mengambil action setelah mereka melihat iklan di TikTok. Actionnya apa aja gitu. Nah, ini bisa kita jelaskan di dalam CTA yang kita inginkan. Jadi kita tulis dulu tujuan kita di video itu apa. Misalnya bikin orang tuh mau check out di Shopee gitu ya, di marketplace. Boleh langsung bilang cek link di bio aku ya gitu, cek link di bio ya gitu. Atau mau teman-teman bikin konten yang pengen mereka tuh komennya banyak. Boleh tanya aja langsung, kasih tahu di kolom komentar ya, atau menurut kalian pendapatnya kayak gimana gitu. Dan bentuk-bentuk call to action tuh macam-macam teman-teman,
nggak harus nyuruh kayak check out gitu. Teman-teman juga bisa ajak mereka untuk diskusi, untuk tanya-tanya gitu ya. Kira-kira rasanya kayak gimana sih? Ada yang pernah coba gitu. Itu adalah contoh CTA. Jadi harus ada CTA yang jelas di akhir. Baik itu nanti CTA-nya mau teman-teman taruh di visualnya atau CTA-nya nanti mau teman-teman sebutkan biasanya di voice over gitu ya. Lalu yang kedua itu ada yang namanya duet TikTok. Nah, ini contohnya pasti sering lihat FYP ya Mbak voice over ini. Boleh di play sebentar Mas Widi? Duet vegan kecantikan lagi yuk. Kali ini pembawaannya kalem, penuh dengan senyuman. Bayangkan kamu wanita tercantik di dunia. Iya? Musik. Kebahagiaan itu dimulai dari dalam diri. Ku awali dengan yang terbaik dengan rangkaian produk face care dari Scarlett Whitening. Oke, nah ini salah satu contoh konten duet TikTok ya. Dan sekarang macam-macam duet TikTok tuh ada yang voice over, ada duet yang acting ya, acting memerankan salah satu pemeran di film, terus ada juga duet nyanyi juga banyak. Dan ternyata nggak cuma di TikTok, sekarang di Reels pun juga ada fitur yang semacam duet TikTok namanya Remix These Reels. Ya, ini contohnya ada Lale Ilmanino di Bank Syariah Indonesia yang bisa orang tuh bisa ikutan duet gitu di Instagram Remix These Reels, dan ini cukup masif juga, bahkan yang ikut bisa sampai 500-an orang lebih gitu. Jadi teman-teman kita perlu sadar ya bahwa penonton biasanya itu penonton itu kebanyakan mau mengambil action setelah mereka melihat iklan di TikTok gitu. Jadi mereka tuh bukan tipe penonton yang pasif ya. Kalau di Instagram itu kan kalau di TV itu kan kita nonton iklan ya udah pasif-pasif aja gitu kan, diem aja. Tapi kalau di media sosial beda lagi, karena orang itu punya punya rasa aku pengen ditantang nih kayak gitu. Jadi kayak mereka merasa ditantang dan akhirnya mau ikut serta di dalam konten tersebut gitu. Lalu yang terakhir teman-teman yang perlu di-highlight juga saat membuat konten adalah following the trends gitu. Ada 3 contoh trends yang bisa kita ikutin ya. Boleh di next slide Mas Widi. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, ikutin tren musik yang ada di Instagram Reels maupun di TikTok. Kalau teman-teman mau ikutin trending music yang ada di Instagram Reels, itu cara ceknya ada di sebelah bawah. Jadi di paling bawah Instagram Reels itu kan ada nama artisnya dan judul lagunya. Nah, kalau di sebelah kiri, pojok kiri bawah itu ada tanda panah naik, itu artinya adalah lagu yang lagi trending di Instagram Reels. Jadi teman-teman bisa pakai sound itu karena nanti akan membantu algoritma kontennya itu bisa tersebar lebih baik karena pakai musik yang lagi trending. Lalu yang kedua ini adalah micro moment. Micro moment itu maksudnya adalah konten-konten mengikuti konten-konten yang lagi dibicarain sama netizen gitu kan, kayak tadi yang saya bilang misalnya kayak layangan putus kemarin, terus ada juga tren NFT, ada tren token gitu. Kalau misalnya brandnya teman-teman ya, usahanya teman-teman ini memang cocok untuk mengikuti topik trending itu, ikutin aja teman-teman ya. Karena seperti yang saya tadi bilang, itu selalu menjadi hero konten gitu, hero konten yang bisa nge-reach hampir 2 kali lipat lebih banyak daripada konten-konten yang nggak ngikutin trending topik gitu ya. Lalu yang terakhir itu ada trending hashtag ya. Ini trending hashtag ini teman-teman bisa cek. Oh belum selesai Mas Budi. Trending hashtag ini bisa teman-teman cek di TikTok juga. Itu ada di bagian search ya. Ada di bagian search TikTok. Terus nanti kalau di scroll itu ada hashtag-hashtagnya yang lagi trending. Nah teman-teman juga bisa sematkan tuh trending hashtag itu yang ya meskipun tidak membantu terlalu baik gitu ya, tapi ini cukup membantu gitu. Jadi bisa teman-teman sertakan juga trending hashtag ini yang sesuai dengan konten dari teman-teman sendiri gitu. Nah, itu sharingnya dari saya teman-teman. Terakhir saya selalu menunggu kontennya teman-teman untuk ketemu nanti di FYP TikTok dan juga Instagram Reels. Saya tunggu ya brandnya teman-teman, nanti saya
minta datanya nih ke Mas Widi ini brandnya apa aja. Nanti saya pasti akan seneng banget kalau nemu brandnya teman-teman di FYP TikTok ataupun di Instagram Reels. Terakhir dari saya, Erni Irdewanti, boleh di next slide Mas Widi, karena waktunya juga nggak terlalu banyak, tapi saya open to discuss kalau misalnya teman-teman pengen diskusi atau pengen apa ya sharing ilmu juga ke saya, misalnya saya open banget untuk discuss. Silahkan reach saya, boleh di email, boleh di Instagram saya juga, atau mungkin mau connect lewat LinkedIn juga boleh banget gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wow, sangat menginspirasi. Terima kasih Kak Erni. Oke, kita lengkapin pertemuan malam ini dengan sesi tanya jawab. Akan ada 2 dulu deh. Widi buka 2 dulu. Peserta ngulik bisnis yang pengen menyampaikan pertanyaannya bisa melalui chatbox atau mungkin raise hand. Oh, udah ada yang raise hand nih, yaitu atas nama Kak Nitali. Boleh Kak, mau menyampaikan langsung aja ya, berarti bisa open mic. Silahkan. Halo, selamat malam. Dengar nggak suaranya? Dengar kok, Kak. Selamat malam. Dengar ya. Ya, halo. Ini aku mau nanya nih sama Kak Erni ya. Halo, Iya, halo. Saya pernah dengar nih, aku pernah dengar kan Kak, kalau misalnya yang FYP itu memang mesti yang langsung diambil dari, maksudnya kayak kita nih buka musik gitu kan, terus kita ngerekam video, terus langsung di-post gitu. Bukan kayak kita udah ngerekam duluan, terus kemudian baru kita masukin, dicocokkan sama lagunya, nggak kayak gitu, itu bener nggak sih? Gimana menurut Kakak? Oke, thank you Mbak Nita. Boleh langsung dijawab atau pertanyaan lain Mas Widi? Langsung dulu aja nggak apa-apa. Oke, thank you Mbak Nita buat pertanyaannya. Ini juga jadi masalah saya dan teman-teman agensi loh. Kalau misalnya gimana perbedaannya, itu benar nggak sih kalau kontennya dibuat langsung di TikTok terus sama diedit di luar itu. Nah, seperti yang tadi saya juga sudah sampaikan dari awal, dasarnya TikTok sama Instagram, kedua aplikasi itu pengen fitur-fiturnya dan aplikasinya itu dimanfaatkan dengan baik. Jadi kalau saya bilang benar atau enggak, kemungkinan 70% itu benar gitu. Karena menurut pengalaman saya sebelumnya ya, jangankan TikTok sama Instagram Reels gitu. Kalau kita lihat, kita bikin Instagram Story, ketika kita bikin Instagram Story yang itu tuh terjadi secara langsung, terus kita ambil di fitur Instagram Story-nya, itu tuh akan jauh lebih banyak viewersnya dibandingkan kalau kita nge-repost dari feeds, atau kita nge-repost dari TikTok, atau kita bikin sebuah video yang kayaknya tuh bagus banget syutingannya di luar editan dari Instagram Story. Itu tuh akan jauh lebih banyak kalau kita bikin di fiturnya langsung gitu. Dan saya juga sudah pernah coba ya di beberapa brand saya gitu, kalau bikin konten yang memanfaatkan sekali konten fitur yang ada di aplikasi, itu performanya akan lebih bagus. Bahkan sederhana kita nge-voice over, kan biasanya kita bisa tuh kan ya voice over sendiri di luar pakai konten TikTok, itu akan beda cukup ya lumayan lah ya kalau misalnya kita nge-voice over nggak pakai fitur TikTok sama kita pakai fitur di luar TikTok gitu. Jadi ya itu sih, basically itu sebenarnya kedua aplikasi itu pengennya manfaatin fitur aku semaksimal mungkin deh gitu. Kayak kalau bisa maksimal kamu lama-lama di aplikasiku, nanti kontennya akan aku sebar dengan baik gitu. Itu sih Mbak Nita. Jadi boleh sih di A/B testing juga kali ya. Kalau menurut pengalaman saya emang cukup berpengaruh itu. Thank you Mbak Nita. Semoga udah jelas ya. Oke, Kak Erni, kali ini aku mau bacain pertanyaannya ada di chatbox. Tadi kan udah tuh raise hand, tapi nanti akan aku persilahkan lagi ya. Ini ada dari Kak Indra Hutapea. Malam Kak Erni, izin bertanya dong, perbedaan Reels dan TikTok secara algoritma apa ya? Dan kedua, kira-kira apakah dengan hadirnya IG Reels di tahun 2022 ini persaingan akan membuat TikTok bernasib seperti Snapchat yang mulai ditinggalkan para konten kreator? Nah, ini menarik nih, ngomongin algoritma nih. Pasti sering banget. Oke, algoritma ya. Jadi yang pertanyaan pertama dari Mas siapa? Kak Indra Hutapea.
Oke, Mas Indra, halo selamat malam. Thank you pertanyaannya ya. Tadi gimana membedakan algoritma di TikTok sama di Instagram? Nah, kalau kita kan pertanyaannya perbedaan ya, tapi kalau kita bahas persamaannya dulu nih. Kalau persamaannya sebenarnya sama-sama mereka tuh algoritmanya akan jalan kalau kita ngikutin trending. Pertama, ngikutin trending topik, ngikutin hashtag musik-musik yang lagi trending. Itu yang pertama persamaannya. Nah, perbedaan yang kedua algoritmanya adalah sejauh saya belajar dan saya juga testing ya, itu seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa algoritmanya itu kalau kembali ke karakteristik di awal tadi ya, kalau di Instagram Reels itu mereka tuh lebih suka konten-konten yang estetik, terus konten-konten yang educating. Beda kalau misalnya di TikTok ya, kalau konten-konten itu yang lebih inspiring, terus konten-kontennya lebih entertaining, lebih engaging. Itu sih, itu yang mempengaruhi algoritma yang ada di TikTok dan juga Instagram Reels. Yang kelihatan banget itu sebenarnya visualnya sih antara kedua itu. Jadi makanya tadi saya note juga di awal bahwa itu tuh sangat cukup berpengaruh di algoritmanya di TikTok dan juga Reels, dan tentunya boleh sih tadi saya bilang nih untuk menge-share satu konten video yang sama di Instagram Reels sama di TikTok itu nggak ada yang melarang sama sekali gitu. Tapi kedua aplikasi itu sama-sama bisa ngedetect gitu, kayak wah ini juga udah di-share nih di aplikasi sebelah gitu. Jadi di aplikasinya dia juga nggak akan tersebar dengan baik nantinya gitu. Menjawab nggak Mas Indra? Semoga menjawab ya. Oke deh, jelas banget tuh. Terus yang kedua tadi Snapchat ya? Iya sih. Apakah TikTok akan bernasib sama dengan Snapchat? Waduh. Ini opini nih, otomatis opini kan kalau ini. Kalau singkat opini dari Kak Erni deh. Kalau memprediksi saya nggak tahu, tapi kalau misalnya beropini, saya bilang enggak ya. Kenapa? Karena TikTok dan Instagram Reels tuh punya karakteristiknya masing-masing sendiri. Even sebenarnya Instagram Reels tuh trying too hard untuk menyamakan fitur-fiturnya seperti yang ada di TikTok. Misalnya ada fitur duet, terus di Reels ada fitur remix, terus kalau di TikTok ada fitur speech ya, yang kita bisa reply komen dengan video TikTok yang baru. Sekarang di Instagram juga sama. Coba dicek di masing-masing akunnya teman-teman. Ada beberapa akun yang udah bisa nge-stitch ya kalau di Instagram Reels gitu. Tapi mereka itu punya punya karakteristiknya beda-beda. Pasarnya pun menurut saya juga beda gitu. Jadi kalau dibilang akan hilang gitu, opini saya sih enggak gitu, karena mereka punya karakteristik yang sangat berbeda dan pasar yang sangat berbeda. Meskipun sama-sama video, orang tuh buka TikTok dan Reels aja pun itu udah beda tujuannya gitu ya. Kalau saya lagi pengen yang nggak berat-berat banget atau pengen yang menghibur-hibur gitu ya, saya buka TikTok. Tetapi kalau lagi pengen sightseeing, lagi pengen yang estetik, lagi pengen lihat yang kayak itu enak dilihat mata ya, saya buka Instagram Reels gitu. Oke, sepakat deh sama Kak Erni. Oke, kita langsung masuk di last question. Ada Kak Anin yang udah raise hand nih. Halo, Kak Anin. Selamat malam. Selamat malam. Halo Kak, jadi aku mau tanya nih, sebelumnya kan aku tuh bikin konten itu di daerah Jakarta Pusat gitu, dan itu sudah terbangun tuh isi kontennya, udah sering FYP, dan suatu ketika aku pindah nih ke kota Solo. Nah itu kenapa ya aku jadi susah FYP? Apakah TikTok itu masuknya regional gitu atau gimana? Dan aku tuh punya akun pribadi juga, jadi akun jualan dan akun pribadi tuh aku bedakan. Tapi aku lebih sering aktif, lebih sering lihat-lihat kontennya orang, itu pakai akun pribadi. Nah itu mempengaruhi nggak sih kualitas dari FYP-nya di konten aku yang jualan itu? Gitu. Oke. Berarti tadi masalahnya adalah waktu dari Jakarta terus pindah ke Solo, udah nggak FYP lagi ya Mbak Anin ya? Iya, agak sulit. Jadi apakah emang kalau pindah kota itu harus ngebangun audiensnya lagi atau gimana? Oke, nah saya mau tanya dulu, Mbak Anin biasanya bikin konten apa waktu di Jakarta? Kontennya mostly sama sih, kita kan jualan cash dan kita udah pakai
sistem yang storytelling gitu. Jadi emang benar-benar nge-shoot cast-nya, terus nanti kita storytelling kayak bercerita tentang apa gitu. Itu Oke. masih kita jalanin sampai sekarang. Cuma perbedaannya di situ sih agak susah naiknya. Dan ketika kita live pun untuk cakupan audiensnya sedikit ya. Jadinya agak lebih sulit gitu. Oke, thank you Mbak Anin pertanyaannya. Nah, ini Oke, juga thank you. menarik ya dari teman saya yang kebetulan jualan bunga ya, jualan bunga palsu gitu yang dari flanel gitu. Nah, kebetulan dia ini juga pindah-pindah dari Jogja ke Bandung, Jogja ke Bandung gitu. Dan masalah yang dialami itu cukup sama dengan Mbak Anin, bahwa kontennya itu kalau di Bandung itu lebih rame dibandingkan kalau misalnya dia bikin konten di Yogyakarta. Nah, padahal tuh jenis kontennya sama gitu, maksudnya dia yang nggak diubah-ubah gitu lah ya, masih tetap sama syuting-syuting gitu. Nah, ini setelah dilihat-lihat gitu ya, ternyata lokasi itu bisa berpengaruh karena apa? Karena TikTok dan Instagram itu juga mendetek lokasi kita, ya kan? Ibaratnya gini Mbak Anin, kalau misalnya kita lihat konten kreator yang lokal konten kreator, mereka kan gampang banget FYP ya. Kenapa? Karena mereka tuh secara konsisten merekomendasikan atau menargetkan pasarnya atau dengan mengangkat konten dengan habit-habit yang ada di kota tersebut gitu. Jadi yang misalnya kalau di Jogja tuh ada Mbak Linda ya, ada Mbak Linda Widiastuti itu dia tuh sering banget FYP. Kenapa? Karena dia konsisten bahwa habitnya tuh ada di Jogja gitu kan. Terus yang komen tuh orang-orang Jogja. Jadi secara nggak langsung TikTok tuh juga langsung ngedetect, oh berarti pasarnya ada di kota ini nih, kayak gitu. Nah itu juga memang bisa berpengaruh sih ya Mbak Anin ya, karena HP kita kan juga ada GPS-nya tuh. Dan kadang-kadang kan ada kedetek tuh location-nya di mana. Nah, itu juga bisa jadi berpengaruh sih gitu. Dan kalau misalnya ditanya solusinya seperti apa, ya nggak bisa dibilang terus ya udah kamu di satu kota itu terus aja gitu kan ya. Tapi sepertinya memang perlu sering-sering riset konten sih Mbak Anin. Mungkin bisa jadi apalagi tadi dari Jakarta ke Solo ya. Iya, betul. Nah, itu kan kayaknya cukup jauh beda ya. Jakarta tuh yang kota besar, kota pusat, sementara Solo kan kota yang apa ya, yang mungkin bukan yang di pusat perusahaan atau pusat perkantoran gitu ya. Solo tuh mungkin lebih budayanya atau kulinernya atau wisatanya. Nah, mungkin bisa ditapin ke topik-topik yang seperti itu gitu. Topik-topik yang lebih relate dengan warga-warga Solo gitu. Oke, terima kasih Kak Erni. Oh ya, ada satu lagi boleh nggak? Boleh. Jadi kayak itu memungkinkan nggak sih kontennya tuh bakal naik lagi atau emang butuh waktu lebih lama? Oke, Kak Erni, silahkan jawab dengan singkat ya. Ngurang dari nol nggak sih Kak Erni kayak gitu? Oke, kalau misalnya ngulang dari nol tuh menurut aku enggak ya Mbak, tapi mengulang untuk riset audiens dan konsisten itu yang perlu dari nol gitu. Jadi coba diriset lagi audiensnya di kota tersebut itu seperti apa gitu kan ya, terus ditapin ke habitnya orang-orang yang ada di kota tersebut gitu. Jadi yang diulang dari nol tuh bukan jenis kontennya ya, tapi coba ulang dari nol tuh riset audiensnya gitu. Sesederhana tanya aja gitu ke teman-teman yang ada di daerah tersebut atau coba cari lokal konten kreator yang ada di kota tersebut. Kira-kira mereka tuh seringnya bikin konten yang seperti apa sih gitu. Nah, nanti kita bisa adaptasi tuh dari situ gitu. Tapi yang perlu sabar sih ya Mbak Anin. Oke Kak Erni, thank you sekali lagi. Ya, ini kayaknya kalau aku lihat-lihat hampir semua pesertanya ya itu punya bisnis sendiri ya Kak Erni ya. Benar-benar, aku jadi iri, pengen juga. Oke, buat teman-teman peserta nih, boleh kok ngepromotin produk teman-teman di kolom komen. Siapa tahu nih dapat lead gitu kan, dapat customer baru. Itu tadi ada Kak Anin ya dengan cashstock.id-nya. Wow, keren. Terus tadi ada yang bisnis skincare ternyata. Oke, mungkin teman-teman tadi yang udah bertanya atau mungkin teman-teman yang join di sini masih stay di sini, apakah punya produk? Silakan dipromoin di chatbox. Oh, ada rahara_skin_id. Ada aisyahkirana.id. Wow.
Kak Erni belum punya bisnis ya Kak Erni ya? Oh, Belum nih. wah sama nih. Aku juga jadi pengen nih ngeliat teman-teman nih. Ada Diajeng Ramuan Putri Keraton, ada Sohib _ Muslim Store. Nah, jadi buat teman-teman para business owner nih, terus pantengin ya, ngulik bisnis di tiap Selasa malam, karena tiap Selasa malam kita akan terus sharing seperti ini. Malam ini spesial dengan Kak Erni, dan juga mungkin Selasa depan akan kami share juga. Mungkin teman-teman juga yang mungkin di ngulik bisnis, terlalu cepat nih, cuma 1 jam, dan mungkin pertanyaannya masih belum kejawab nih, bisa banget join ke Akademi Kirimin Aja. Nah, di Akademi Kirimin Aja kita bisa share ilmu yang lebih dalam lagi, nggak terbatas waktu, dan teman-teman bisa lebih puas lagi mengulik tips-tips bisnis melalui Akademi Kirimin Aja. Cek aja di Instagramnya @akademikiriminaja. Langsung aja di-follow, silahkan. Ini juga ada business owner namanya @vdwd.works. Ada juga @julianastuti, ada juga Micropel. Wow, keren-keren ya bisnisnya. Ada Midnight Joska. Wow, keren-keren sih ternyata. Jadi pengen nih punya bisnis Kak Erni. Aku baca satu-satu ya, jadi nanti kalau muncul di FYP aku komen. Betul. Jadi teman-teman silahkan berkompetisi, bikin konten sekreatif mungkin, semoga nongol di timeline kita nih. Betul nggak? Nah, dan buat teman-teman nih yang mungkin punya problem di seputar ekspedisi, mungkin teman-teman bukanya di Jakarta tapi pembelinya dari Jogja, dari Semarang, dan lain-lain, dan mungkin teman-teman cukup ribet ngurusin ekspedisi, bisa banget install Kirimin Aja. Nah, jadi acara malam ini kita disupport sama Kirimin Aja. Jadi Kirimin Aja itu bukan ekspedisi ya teman-teman. Kirimin Aja adalah aplikasi agregator ekspedisi. Jadi dari satu aplikasi teman-teman bisa pilih banyak ekspedisi. Ada ID Express, JNT, JNE, semua lengkap. Dan teman-teman bisa langsung bandingin harganya melalui satu aplikasi itu. Dan yang bikin unik adalah dari satu aplikasi itu teman-teman bisa menggunakan fitur COD tanpa ribet, tanpa agreement ke satu-satu ekspedisi tuh. Teman-teman bisa pakai fitur COD sepuasnya. Dan yang paling unik adalah bisa melakukan pencairan COD setiap hari cuma 1 kali 24 jam. Jadi teman-teman nggak usah nunggu seminggu sekali atau tiap hari apa. Teman-teman bisa pencairan COD 1 kali 24 jam doang. Dicatat. Nah, jadi mungkin Kak Erni besok kalau udah mulai bikin bisnis nih, joinan ya. Habis itu kita pakai Kirimin Aja, gitu kan? Oke, siap lah. Semoga tahun ini ya bisa bikin bisnis. Oke, aku catat ya, biar nggak kalah sama teman-teman nih pesertanya nih. Oke, mungkin malam ini cukup sekian. Mohon maaf banget teman-teman yang mungkin sudah raise hand tadi, sudah bertanya melalui kolom komentar. So sorry banget, teman-teman nggak bisa dijawab satu-satu karena memang sangat terbatas waktunya. Tapi tenang, teman-teman bisa join untuk lebih mendalam lagi ilmu-ilmunya melalui @akademi Kirimin Aja. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Kak Erni. Apa Kak Erni? Kayak yang di ini nih, di share screen nih, @ernicenut. Ada podcastnya juga, ada LinkedIn-nya juga, silahkan connect. Okay. Boleh teman-teman kalau mau discuss, feel free ya. Yes, mungkin yang belum kejawab tadi bisa langsung DM ke IG-nya Kak Erni, it's okay. Aman, gratis. Atau mungkin yang mau lebih dalam lagi silahkan kirimin aja, di-follow, ikutin, dan mungkin coba dipakai deh. Karena teman-teman kalau udah punya experience yang menyenangkan, pasti teman-teman lebih percaya lagi. Oke? Oke, mungkin cukup sekian pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman, semoga sehat selalu, semoga bisnisnya lancar semua, makin kreatif, terus semangat konten, dan see you di Ngulik Bisnis selanjutnya. Bye-bye, terima kasih. Terima kasih Kak Erni, sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat ya. Kak Edi Ciko, Kak Diajeng Woro. Wow, Kak Indra Hutapea. Terima kasih. Bye. Kirimin Aja, aplikasi jasa kirim yang mudah kirimanmu. Yuk pilih ekspedisi favoritmu di sini. Tanpa biaya berlangganan dan gratis daftar loh. Pencairan COD cepat. Terus, kamu bisa request pick up tanpa syarat. Customer care gesit, pasti dong. Langsung download Kirimin Aja di App Store dan Google Play.